Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun kalian berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita bersama-sama mengumandangkan sholawat dzalimin daf'ul bala, agar senantiasa hati kita terhindar dari zalimnya hati, dari balak-balaknya hati yang mana akan selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan Sang Pencipta diri manusia kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghi lil-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghi lil-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada yang petang menjelang subuh ini, kami sajikan, kami kaji tema yang berjudul Perang Salib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah pernah kita dengar cerita yang ada di tengah masyarakat atau di dalam syariat, kisah-kisah peperangan orang mukminin dengan orang kafirin, peperangan orang-orang mukminin dengan orang-orang Quraisy, peperangan antara orang Islam dan orang Nasrani. Kita ketahui sama-sama kisah-kisah itu. Maknanya jangan melihat, maknanya jangan memandang secara zahirnya saja atas cerita-cerita itu. Maknanya adanya semua peristiwa cerita-cerita itu adalah untuk pelajaran bagi batiniah masing-masing diri
manusianya. Jadi semua kisah-kisah itu adalah pelajaran bagi kita semua. Siapapun Anda, apapun agama Anda, semua itu pelajaran bagi setiap diri manusia. Jadi kisah-kisah yang ada di dalam kitab-kitab suci yang telah diturunkan Allah kepada seluruh manusia, maknanya untuk dibaca dan dipelajari makna kandungan di dalamnya, agar hati kita tidak tersesat kepada di luar diri kita. Maknanya kita diutus beragama, kita diutus masuk ke dalam diri tiap-tiap diri manusia, agar kita tidak jongkak kepada kehidupan dunia, agar kita tidak sombong antar sesama, agar kita tidak jahat antar sesama, karena sesungguhnya musuh-musuh kita itu bukan manusianya. Akan tetapi hakikat musuh-musuh setiap diri manusia itu adalah salib-salib yang ada di dadanya. Apa itu salib-salib yang ada di dada setiap manusia? Yakni inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu di hatimu. Itulah salib-salib yang menghalang-halangi seluruh manusia untuk berjumpa dengan Tuhan yang mentuhani setiap diri manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti nyatanya bahwa sesungguhnya musuh-musuh setiap diri manusia itu adalah nyata keberadaannya. Bahwa iblis dan syaitan itu nyata keberadaannya, tidak gaib kata banyak mayoritas manusia. Karena apa? Karena Allah sudah menunjukkan di dalam kitabnya, yakni Al-Quran, bahwa sesungguhnya syaitan itulah musuh tiap-tiap diri manusia di dadanya. Maknanya apa? Cobalah tengok, cobalah lihat, cobalah hayati. Siapakah yang paling nyata di dalam diri kita ini selain Tuhan yang Maha Kuasa, selain Tuhan yang Maha Pencipta, selain Tuhan yang Maha menghidupkan seluruh diri manusia ini? Siapakah yang wujud di dalam hati kita? Oh, ternyata yang selalu wujud nyata di dalam hati kita selama ini bukan Tuhan yang harus kita tuhani, bukan Tuhan pencipta diri manusia kita selama ini. Akan tetapi yang wujud, yang nyata, yang nampak, yang jelas di dalam hati tiap-tiap diri manusia kita selama ini, di dalam hati kita ini kan wujud manusianya yang sangat nampak dan yang sangat wujud melebihi wujud sang pencipta diri manusia kita selama ini. Inilah
wujud diri manusia kita sendiri inilah salib-salib yang merintangi akan kita semua menuju kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita selama ini. Jadi perang salib di waktu dahulu itu tidak berlaku bagi orang dahulu saja. Akan tetapi perang salib, yakni memerangi salib-salib yang ada di dalam diri manusia kita, memerangi iblis dan setan yang selalu menjauhkan hamba, yang selalu menyesatkan diri manusianya itu kepada Tuhannya. Itulah yang wajib diperangi. Maknanya bukan perang secara fisik, akan tetapi berperang secara hati, di dalam hati kita, memerangi iblis dan setan, memerangi, mematah-matahkan salib-salib yang merintangi perjumpaan kita dengan Sang Maha Pencipta diri manusia kita. Jadi perang salib itu adalah perangnya seluruh manusia demi mencapai, menuju bertemu dengan Tuhan yang telah menciptakannya. Maknanya selama ini perang salib, kita selama ini kan menjadi Tuhan daripada menjadi ciptaan di dalam hati kita. Kita selama ini berposisi sebagai Sang Pencipta di dalam hati kita daripada berposisi sebagai yang diciptakan di dalam hati kita. Kita selama ini, hati kita selama ini selalu sombong, congkak kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta diri manusia kita. Seolah-olah kita di dalam hati kita tak pernah diciptakan oleh Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Maka itulah iblis dan setan di dalam hati kita menghalang-halangi kita bertemu, menghalang-halangi kita berjumpa dengan Tuhan yang mentuhani diri manusia kita. Akhirnya hawa nafsu kita, akhirnya iblis dan setan yang telah menyesatkan diri manusia kita, yang telah membodohi diri manusia kita selama ini, berperan dan berposisi sebagai Tuhan di dalam masing-masing diri manusia kita. Apapun agamanya, nama-nama agamanya, dan siapapun orangnya, selama ini kita bernasib sama, dijajah, diperangi, diperbudak oleh iblis dan setan di dalam masing-masing diri manusia kita selama ini. Siapapun Anda, apapun nama-nama agama Anda, kita bernasib sama. Maknanya kita bernasib menjadi budak-budaknya hawa nafsu kita sendiri selama ini. Kita dibunuh, hati kita, iman kita dibunuh oleh iblis dan setan yang ada di dalam hati kita. Kita dijadikan salib-salib di dalam hati kita. Maka dari itu kita selama ini, kenapa
saling bermusuhan antar agama? Kenapa kita saling bermusuhan antar aliran-aliran agama? Kenapa kita saling mencemooh antar aliran-aliran atau agama-agama kita? Karena kita selama ini sama-sama telah disesatkan oleh iblis dan syaitan di dalam masing-masing diri manusia kita. Karena selama ini di dalam hati kita tiada iman sebiji darah pun kepada Sang Pencipta diri manusia kita. Adanya iman dan takwa, adanya akidah dan keyakinan selama ini yang ada di dalam hati kita, kita hanya berakidahkan iblis dan syaitan di hati kita selama ini. Maknanya apa? Selama ini kita tak terasa telah menjadi Tuhan daripada menjadi hamba Tuhan. Selama ini kita menjadi dalang daripada menjadi sang wayang. Maka dari itu terlenahlah kita selama ini, disesatkanlah kita selama ini oleh musuh bebuyutan setiap diri manusia. Inilah yang kita perjuangkan bersama, wahai seluruh manusia, untuk memerangi salib-salib yang ada di hati kita. Salib-salib yang menghalang-halangi, yang menutup-nutupi perjumpaan kita, pulang kita kepada Sang Pencipta diri manusia kita. Kemana kita harus pulang? Kita harus pulang, kita wajib pulang kemana kita dulu berasal. Asal kita dulu dari mana, itulah tempat pulang kita. Maknanya di dalam hati kita usia berapa sekarang? Seumpama saya berusia 50 tahun, maka 50 tahun lagi saya berasal dari mana? Kita semua berasal dari yang sama. Kita semua, apapun agama kita dan siapapun orangnya, kita sama-sama berasal dari tempat yang sama. Maka carilah persamaan kita, wahai antar agama, wahai antar aliran. Jangan kita cari-cari kesalahan, perbedaan kita. Pegang teguhlah kebersamaan kita, agar kita tidak bermusuh-musuhan. Karena sesungguhnya kita ini bukan musuh. Maknanya yang jadi musuh itu ada di dalam masing-masing hati kita selama ini, yakni setan yang nyata, manusia yang merasa dirinya paling wujud di dalam hatinya daripada kewujudan Tuhan Penciptanya di hatinya. Wahai saudara-saudaraku, sesama manusia, kita berawal dan berasal dan datang dari tempat yang sama, yakni apa? Ketiadaan. Kita bermula dari ketiadaan. Kita bermula dari Nabi Adam, maknanya dari keadaman, ketiadaan, kegoiban. Kita berasal dari ketiadaan. Coba hayati 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, di dalam usia kita ada di mana kita dulu?
Dulu kita tidak ada, dulu kita tidak wujud, dulu kita tidak hidup, dulu kita tidak kuasa, melainkan yang wujud, melainkan yang hidup, melainkan yang berkuasa 40, 50, 60 tahun yang lalu adalah wujud Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Maka dari itu diturunkanlah kitab-kitab kepada nabi-nabi dan para rasul-rasul. Guna untuk apa? Guna untuk mengembalikan kita semua terhadap Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Apapun kitabnya dan apapun agamanya, semuanya pasti itu yang diajarkannya. Tidak ada perbedaannya di dalam babakan kebertuhanan, di dalam babakan mengesahkan, mewujudkan, mengadakan, mengakui bahwa Tuhan Sang Pencipta lebih wujud, lebih nyata, lebih hidup, lebih kuasa daripada diriku sendiri. Inilah makna bertuhannya seluruh manusia, apapun agamanya, apapun alirannya, semuanya bertujuan yang sama. Berhubung salib-salib di dalam hati kita, berhubung iblis dan setan di dalam hati kita, lebih sangat wujudnya, lebih sangat hidupnya, lebih sangat berkuasanya atas masing-masing diri manusia kita, sehingga kita diperbudak olehnya, kita diadu domba oleh iblis dan setan yang berkuasa atas masing-masing diri kita selama ini. Maka dari itu kita sesama manusia sejatinya bukanlah musuh. Kita berbeda agar kita selalu mengenal. Kita berbeda agar kita selalu bersahabat, bukan menjadi musuh. Musuh kita sama, yakni salib-salib yang ada di dalam hati kita, setan yang nyata di dalam hati kita, yang selalu mengadu domba, yang selalu merasa bahwa diri kita merasa yang paling benar sendiri di dalam beragama dan berakidah selama ini. Itulah yang membuat kita terpisah, karena selama ini kita dipisahkan oleh musuh-musuh kita sendiri yang ada di dalam hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kami kutipkan di dalam kitab suci Al-Qur'an, dan saya yakin di dalam kitab suci-suci para rasul-rasul, para nabi-nabi terdahulu isinya sama. Meskipun beda bahasa, meskipun beda agama, tapi isinya sama. Semua yang dikatakan kitab suci pasti semua pemeluknya, pasti semua yang meyakininya disuruh pulang kembali bertuhankan Tuhan yang Maha Suci, yakni selalu mensucikan salib-salib di hati kita, mensucikan musuh-musuh yang nyata di hati kita, mensucikan, memerangi, berperang salib kepada diri kita sendiri, guna bertemu dengan yang Maha Suci. Itulah makna didatangkannya kitab-kitab suci terhadap seluruh manusia.
apapun nama kitab-kitabnya. Bila dikatakan kitab suci, pasti manusia sebagai pemeluknya disuruh mensucikan kembali dirinya di hatinya dari iblis dan setan yang telah menguasainya. Mari kita kutipkan di dalam surat Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Anbiya, para nabi, ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak melainkan Aku, kata Allah. Maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku. Shadaqallahul azim. Akan tetapi selama ini kita nyembah aku, diri manusia kita. Tetapi selama ini kita menyembah aku, iblis yang nyata di hati kita. Karena di dalam hati kita selama ini iblis dan setanlah yang mentuhani diri manusia kita. Maka yang terjadi, aku di dalam hati kita, bukan akunya Allah, bukan akunya Sang Maha Pencipta. Akan tetapi aku yang terjadi selama ini terhadap diri kita, akunya iblis dan setan. Maknanya di dalam hati kita selalu berpraktek selama ini, aku diri hambanya lah yang berkuasa daripada aku diri Tuhannya yang ada di hati kita selama ini. Bagaimana mungkin terjadi aku diri Tuhan yang menciptakan diri manusia kita, sementara aku diri manusianya masih menjadi Tuhan di dalam tiap-tiap diri manusia kita selama ini. Inilah salib-salib yang wajib kita perangi agar hati kita suci bersih kembali ke hadirat Tuhan Sang Pencipta diri manusia kita. Maka pertuhankanlah Dia yang bisa mengucap aku. Karena apa? Karena tanpa uripe Allah, tanpa hayatullah, tanpa hidup Tuhan yang selama ini menciptakan cikal bakal badan kita yang dari tanah ini, apakah bila tak ada hidupnya Tuhan, bila tak ada uripe Allah, apa kita bisa berbicara aku? Akunya selama ini akunya syaitan. Akunya selama ini akunya salib. Akunya selama ini akunya iblis yang selalu menyesatkan diri kita kepada akunya Allah. Karena selama ini kita sama-sama belum bertuhankan
Tuhan Sang Pencipta atas diri manusia kita selama ini. Jadi inilah bukti nyata bahwa musuh-musuh itu adalah yang ada di dalam tiap-tiap diri manusia kita, yakni iblis dan setan yang selama ini selalu menyesatkan kita semua. Jadi wahai para sahabatku, apapun agamamu, apapun aliranmu, sebenarnya kita ini satu kampung, satu asal. Kita selama ini diadu domba, kita selama ini dipecah belah oleh musuh-musuh kita sendiri yang ada di dalam hati kita, yang mana musuh atau salib yang ada di hati kita, iblis yang nyata di hati kita, selalu ingin kita selalu bermusuh-musuhan. Maka bila kita tidak bisa mengalahkan salib, perang salib di hati kita, kita tidak bisa mengalahkan musuh yang nyata yang ada di dalam hati kita, yakni setan, maka selamanya kita selalu merasa diri kita yang lebih mulia daripada orang pemeluk agama yang lain. Agama kita merasa lebih mulia, lebih benar. Diri kita merasa lebih benar, lebih terhormat, lebih mulia daripada orang lain. Itulah tipu daya dan adu dombanya iblis dan setan yang selama ini kita pertuhankan di dalam masing-masing diri manusia kita. Maka dari itu diajarkan oleh Tuhan Sang Pencipta diri kita kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang terdahulu bahwa kita tidak boleh mensekutukan Tuhan yang telah menciptakan diri manusia kita. Kita tak boleh mensekutukan akunya Sang Pencipta dengan akunya yang dicipta. Bila yang nyata, bila yang wujud di dalam hati kita masih makhluknya, masih yang diciptakan, masih hambanya, tentu yang dimaha besarkan selama ini aku hambanya. Aku makhluknya yang dimaha besarkan di dalam hati kita, sehingga kita selama ini congkak dan sombong kepada Sang Pencipta diri manusia kita. Inilah ajaran-ajaran Allah yang diajarkan oleh Allah kepada semua rasul, semua nabi. Pada intinya ajaran kita itu sama. Yang membedakan karena kita selama ini tidak mempertuhankan Tuhan yang mencipta diri kita, akan tetapi kita mempertuhankan masing-masing hawa nafsu kita sendiri. Itulah yang membuat kita akhirnya penuh dengan perbedaan dan perbedaan. Akhirnya kita saling berdebat dan berdebat untuk mencari kebenaran, padahal kita selama ini tidak benar. Maka dari itu kita berdebat dan debat hanya mencari kebenaran saja, karena kita selama ini belum menemukan kebenaran. Akhirnya ya perang sendiri, perang salibnya akhirnya didohirkan secara syariatnya, padahal perang salib itu adanya di hati, memerangi diri, memerangi setan yang selalu menyesatkan kita terhadap Tuhan yang menciptakan diri manusia kita.
bila kita sudah memenangkan perang salib yang ada di hati kita, maka kita akan bersatu, kita akan saling menghormati antar suku dengan suku yang lainnya, antar agama dengan agama yang lainnya. Jadi tak adalah perbedaan lagi bila kita bertuhankan Tuhan yang sama, yakni Tuhan yang menciptakan diri manusia kita, Tuhan yang menjadikan diri manusia kita, Tuhan yang mewujudkan diri manusia kita, Tuhan yang menghidupkan diri manusia kita, Tuhan yang menguasakan diri manusia kita di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika sudah bertuhankan kepada Sang Pencipta diri manusia kita, tandanya aku diri manusianya sudah hancur lebur, yang ada hanyalah akunya Sang Maha Pencipta. Setelah kita menang berperang salib di hati kita, maka yang terjadi, aku yang terjadi di dalam diri kita bukan lagi aku manusianya, karena aku manusianya sudah kembali kepada asal usulnya. Aku manusianya sudah kembali ke alam kegoibannya. Aku manusianya sudah kembali ke alam kematiannya. Yang ada saat itu adalah hidup yang bakok, akunya diri Tuhan itu sendiri. Itulah bukti bahwa kita telah memenangkan perang-perang salib yang ada di hati kita. Apapun agamanya, siapapun orangnya, bila iman yang ada di dalam hati kita seperti ini, kita selamat dari musuh-musuh bebuyutan kita bersama, maka itulah orang-orang yang selamat menuju kepada Tuhan yang menciptakan dirinya. Akhirnya datang dari Sang Pencipta dan pulang kepada Sang Pencipta diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami kutipkan kembali di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36 di dalam kitab suci Al-Quran. Untuk kita semua, wahai seluruh manusia, karena pesan-pesan atau surat-surat ini bukan hanya untuk orang yang beragama nama Islam saja, akan tetapi kitab suci ini diperuntukkan kepada seluruh manusia yang yakin di dalam hatinya bahwa dirinya adalah cuma ciptaan, bukan Tuhan. Maka Sang Pencipta mengirimkan surat melewati kitab sucinya terhadap kita semua, agar kita tahu kemana kita harus menyembah, agar kita tahu kemana harus kita pulang kepada Sang Pencipta diri manusia kita. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul kepada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya. An-Nahl ayat yang ke-36. Shadaqallahul Azim. Inilah bukti kalau kita mendustakan rasul-rasul masing-masing diri kita, maka kita akan disesatkan oleh Allah. Allah Maha memberi petunjuk dan Allah Maha menyesatkan bagi orang-orang yang mendustakan apa yang dibawa oleh rasul-rasulnya. Karena yang dibawa oleh rasul-rasulnya, seluruh rasul yang ada, seluruh nabi yang ada, perintahnya dilarang menyembah tauhid, maknanya menyembah berhala, dan maknanya menyembah salib-salib di hati kita. Hawa nafsu kita inilah tauhid itu. Setan yang ada di hati kita itulah tauhid yang selama ini kita sembah bersama, kita muliakan bersama. Kita selama ini, kita semua selama ini salah di dalam menyembah. Ternyata selama ini karena kita mentuhankan hawa nafsu kita, tidak mentuhankan siapa pencipta badan-badan kita. Kita selama ini mendustakan rasul-rasulnya. Apalagi kepada Tuhan yang menciptakan diri kita, kita selama ini mendustainya. Apakah kita ingin selamat menuju Tuhan yang menciptakan diri kita, namun sementara di dalam hati kita tidak menyembah dan kembali kepadanya? Kita hanya menyembah tauhid yang ada di hati kita. Setan-setan yang telah membisikkan di dalam hati kita untuk selalu mensekutukan Sang Maha Pencipta di hati kita. Alhamdulillah, inilah makna-makna perang salib itu. Jadi peperang salib itu perangnya seluruh masing-masing manusia untuk supaya lolos dari belenggu-belenggu fahsya wal munkar yang ada di hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para sahabat-sahabatku yang ada di luar sana, semoga kita diberi petunjuk oleh Allah, petunjuk dari jalan kesesatan menuju jalan petunjuk yang sudah ditunjuki oleh Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita baca kembali sholawat dolimin daf'ul bala agar kita selalu terhindar dari tauhid yang ada di dalam hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala
سيدنا محمد وأسبل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.